siang dan salam sejahtera bagi semua. Kami pun yang kami hormati Ibu Kepala SDN 1 Mudah-mudahan Permai, yang saya hormati Ibu calon guru tunggal, yaitu Ibu Zelvina dan Ibu. Yang saya hormati ibu-ibu Dewan Guru SDN 1 Permai. Izinkan saya memperkenalkan diri. Kami berdua di sini adalah pengajar praktik dari kedua rekan kita, yaitu calon guru tunggal. Saya bernama Denny Saputra dan rekan saya ini Bapak Henry. Maksud kedatangan kami pada sesi siang hari ini yaitu mengadakan pendampingan individu yang kedua, yang mana kami memohon bantuan Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya dalam kegiatan diskusi terkait dengan visi yang sudah dipelajari oleh rekan kita dua calon guru tunggal ini. Mereka itu sudah bisa membuat visi sebagai calon guru tunggal. Nah, sekarang ini adalah praktiknya jika visi mereka ini dikaitkan dengan visi yang ada di sekolah, seperti itu. Kenapa seperti itu? Seandainya ini nanti suatu saat ibu-ibu ini menjadi kepala sekolah, nanti sudah bisa menyusun visi di sekolah ini. Itu sudah maksud itu. Nah, untuk kegiatan pada siang hari ini, tujuan diskusi kita yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Izinkan saya menyampaikan susunan acara pertemuan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pengantar tujuan diskusi, kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah. Dan yang terakhir, penutup. Kelima rangkaian acara tadi itu nanti akan dipandu oleh kedua rekan kita, ya, ibu-ibu ini yang cantik ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang lain beserta ibu kepala sekolah dapat melakukan diskusi dengan baik. Seandainya nanti di jalan kita ada sesuatu hal yang memang perlu didiskusikan lebih lanjut, kita bahas pada sesi kita. Diskusi pada siang hari ini, Bapak Ibu, bukan berarti kita akan mengubah visi sekolah, itu bukan. Ya, jadi visi yang di sekolah yang sudah ada itu nanti Ibu bisa jajarkan atau salingkan atau mungkin selaraskan dengan visi yang kedua ibu calon guru tunggal ini sudah pelajari pada modul 1.3 ya kalau tidak salah ya. Ini adalah sedikit kata-kata dari saya sebagai pengantar. Nah, setelah ini saya serahkan kepada kedua ibu untuk secara langsung memimpin kegiatan diskusi ini. Yang lebih kurang berapa lama? Nah, silahkan. Ada cukup ya saya. Ini gimana? Oh iya, baik. Dari saya cukup sekian. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Yang terhormat Bapak-bapak pengajar praktik angkatan 9 dari Balai Guru Penggerak. Yang terhormat Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 1 Permai. Terima kasih atas kedatangannya para pengajar praktik, yang mana pengajar praktik ini adalah pendamping di lapangan pembelajaran pendidikan guru penggerak. Yang perlu ibu-ibu ketahui, di sini calon guru penggeraknya insya Allah ada Bu
Vina, Bu Zelvina, dan Bu Feni. Nah, ini kedua bapak-bapak yang ganteng ini adalah pengajar prakteknya. Setiap bulan sampai 4 bulan ke depan. 4 bulan ke depan ya Pak ya. 4 bulan ke depan setiap bulan akan memantau kegiatan pembelajaran dari hasil pembelajaran daring dari PGP ya. Nah, hari ini visi, misi, dan tujuan ya. Hari ini akan berdiskusi visi, misi, dan tujuan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hendri, Pak Denny ya, Pak Denny yang ujung ya, maaf. Pak Denny, kita tidak merubah visi yang sudah kita rancang karena perlu diketahui Pak Denny dan Pak Hendri, ibu-ibu ini semua adalah kelompok yang menyusun kurikulum Merdeka di tahun 2023-2024 gitu. Iya. Perlu apresiasi ini untuk tepuk tangan. Ya, ibu guru semua ini alhamdulillah sudah menggolkan kurikulum Merdeka. Kita Merdeka Berubah. Baru tahun ini kami mendaftarkan Merdeka Berubah. Alhamdulillah sudah ACC. Ini visi dan misi yang sudah dibentuk gitu ya Pak ya. Jadi hanya apa ini? Menganalisis ya Pak ya. Menganalisis diselaraskan dengan visi dan misi yang sudah ada dari pembelajaran di PGP. Nah, untuk itu saya persilahkan Ibu Feni dan Ibu Vina memandu teman-temannya. Di sini kan ada kalimat rumpang ya Pak ya. Nah, kalimat rumpang ini didiskusikan, jadi keluarkan ide-ide terbaik dari ibu guru semua. Ibu yakin ibu guru semua ibu guru hebat ya. Ibu guru hebat bisa memberikan ide-ide yang bagus ya. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa gitu kan, yang masuk akal, yang selaras dengan visi misi yang sudah dibentuk ya, yang sudah disusun. Susah payah kita 1 bulan ya menyusun itu ya. Itu 1 bulan Pak, bolak-balik minta ACC, di supervisi, balik lagi di supervisi lagi, seperti skripsi Pak. Itu yang mensupervisinya yang merevisinya pengawas pembina W Halim Pak gitu. Jadi alhamdulillah sudah ACC Kadis. Nah, ini mohon ibu-ibu semua ikuti diskusi dengan baik ya, karena akan membuat sekolah ini insya Allah akan menjadi lebih baik dari ide-ide yang ibu-ibu berikan gitu. Ditambah lagi ada 2 calon guru penggerak yang insya Allah akan menjadi agen perubahan yang akan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Kalau hanya satu saja yang bergerak, tidak akan bergerak. Hanya ibu saja yang bergerak dan menggerakkan. Nah, tapi kalau yang lainnya kurang memotivasi diri juga tidak jalan gitu ya. Nah, untuk itu sekali lagi Ibu minta tolong kerjasamanya agar efektivitas waktu kita menjadi lebih baik. Karena ini sudah siang ya, karena dari pagi gitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Wai Halim Permai, Ibu Hermaina. Yang saya hormati Bapak Denny Saputra, Bapak Hendri Nugroho sebagai pengajar praktik angkatan 9. Yang saya hormati rekan-rekan sejawat yang luar biasa hebatnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam diskusi kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat.
serta tidak lupa pula sholawat serta salam untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat untuk kita. Baik, untuk selanjutnya Ibu Hermena, Bapak mohon izin untuk mengambil alih untuk memimpin diskusi ini. Diskusi kita hari ini materinya adalah visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebenarnya menyusun visi misi ini sudah pernah kita lakukan ya Ibu-ibu 1 bulan pertama kali di awal semester. Kebetulan ketua tim kurikulum kita Ibu Tri Melina. Beliau yang membantu kami, membantu junior-juniornya. Beliau termasuk senior yang hebat di sini, Bapak. Jadi melalui diskusi ini kita dapat menilai kesesuaian visi kita dengan tujuan pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak kepada murid. Jadi untuk tujuan keduanya adalah untuk mendiskusikan apakah kita sudah menerapkan visi ini atau adakah kegiatan yang sudah kita lakukan untuk mewujudkan visi yang telah kita buat. Nah, sebelum kita masuk ke rumpang kalimat, dulu waktu kecil kita sering ditanyakan ya, cita-cita kita mau jadi apa. Ibu Hermena waktu kecil cita-citanya dulu apa Ibu? Ibu pengen jadi polwan. Tidak tercapai karena tinggi badan Ibu pendek ya, lalu giginya acak-acakan. Jadi kayaknya nggak mungkin gitu kan. Setelah SMA ingin jadi pekerja hotel karena paman bibi di Cianjur kerja di Grand Hyatt ya. Terus orang tua mengarahkan jadi guru SD aja, jadi PGSD, masuk PGSD gitu. Akhirnya jadi guru SD. Kalau Pak Hendri, cita-citanya? Baik, terima kasih Bu. Cita-cita saya waktu kecil saya pengen jadi dokter. Ya, kenapa? Karena bapak saya itu Pak Mantri. Ya, mantri di DKT dulu bapak saya. Kalau ibu saya guru matematika dan terkenal galak. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu nggak tahu kenapa kok saya bisa terjerumus nih, bukan terjerumus ya. Awalnya dulu saya jadi pegawai hotel Bu. Ya, saya resepsionis. Ya, saya resepsionis di Batam itu 5 tahun. 5 tahun resepsionis di sana. Kemudian di accounting saya 2 tahun. Kemudian setelah itu saya pulang ke sini diminta untuk mengajar dan akhirnya saya masukkan lamaran sampai sekarang. Begitu. Betah Bu. Itu aja. Terima kasih Bu. Selanjutnya Pak Denny ya. Kalau saya pribadi untuk cita-cita itu bingung dulu, banyak soalnya. Karena anak sekolah itu ikut sana ikut sini. Teman-teman pengen jadi polisi, ada tentara lewat, ada tentara. Namun untuk SMA dulu cita-cita sih ingin jadi guru SMA. Namun tidak tercapai, akhirnya nyangkut di 2 PGSD. Nah, karena nyangkut di situ, ya daftar cewek kebetulan ya jadi guru SD. Alhamdulillah, nggak jadi di SMA, di SD jadi lah. Kira-kira tercapai nggak ini cita-citanya? Baik ya, itu cita-cita waktu kita kecil ya. Saya dulu juga sering ditanya, waktu TK cita-cita saya pengen jadi dokter. Waktu SD ngelihat polisi hebat, pengen jadi polisi. Waktu SMP ngelihat ada guru biologi waktu SMP itu dia sangat hebat menurut saya, luar biasa, pengen jadi guru. Kebetulan ibu saya juga guru. Tapi dulu itu pengennya jadi guru biologi karena benci banget sama matematika. Ternyata pas kuliah masuknya matematika, ya sudahlah. Ya sudah. Jadi akhirnya karena mungkin ada yang mengarahkan, jadi tetap jalurnya ke guru dan alhamdulillah walaupun bidang studi matematika jadinya guru SD. Ya, itu adalah cita-cita. Cita-cita itu adalah suatu doa, harapan.
tujuan dan target yang ingin kita capai. Sama seperti visi misi, tujuan, harapan, doa yang ingin kita capai. Walaupun dalam mencapai visi tersebut ada kalanya tidak tercapai, ada kalanya berbelok haluan, ada kalanya tercapai tetapi prosesnya lama. Seperti itulah visi misi kita, ya. Nah, lanjut untuk yang berikutnya adalah cita-cita, kalimat rumpang, cita-cita untuk murid. Yang pertama, kalimat rumpang yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid ya. Oke, mulai dari saya dulu ya mungkin ya. Kalau saya memimpikan murid-murid yang memiliki wawasan global, karena anak-anak didik kita lahir di zaman teknologi ya Bapak Ibu, atau disebut dengan Gen Z gitu kan. Ya, lalu memiliki akhlak dan sopan santun. Itu yang saya impikan untuk murid-murid kita. Mungkin yang kedua untuk Ibu Hermena, silakan. Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter baik, ya, khususnya berkarakter baik, bukan berkarakter jahat. Karena apa? Tidak kita kita bersekolah bukan berarti hanya dididik bidang akademik saja, tetapi akhlakul karimah, akhlak seperti agama yang anu gitu. Karena semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan, ya Pak Nugroho ya. Jadi anak-anak yang berkarakter, karena pada saat ini para siswa dari TK, SD, SMP, SMA, nah SD ini fondasi anak-anak kita karakternya dibentuk. Jadi ibu tidak bosan-bosan kan memberikan ujangan pada guru-guru bahwa perundungan, bullying, pelecehan seksual dan karakter itu harus kita bentuk gitu. Nah, bullying itu juga harus kita kita kampanyekan terus. Tidak boleh ada bullying di sekolah kita gitu. Itu saja. Baik, terima kasih Bu. Untuk salah satu rekan guru, Ibu Tremelina, bisa menyuarakan pendapatnya tentang mimpinya untuk murid-murid. Terima kasih Ibu Zainina. Semua guru pastinya ingin menginginkan murid-muridnya itu punya akhlak yang baik, kemudian moral yang baik. Untuk mengikuti zaman sekarang, kalau bisa itu siswa berinovasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita belajar dulu masih pakai handphone biasa, sekarang sudah bisa handphonenya bisa untuk WA-an untuk bisa belajar, tukar pikiran, bisa memakai segala macam teknologi ya. Yang kedua, berbudi pekerti baik, yaitu tadi salah satunya sopan santun juga. Sekarang siswa-siswi banyak yang seperti Ibu Kepala Sekolah tadi bilang, kurangnya moralnya, suka kata-kataan, ejek-ejekan gitu. Di situ kita sebagai guru harus bisa membasmi atau menuntaskan segala macam cara gimana biar mereka tidak menjurus ke arah sana. Terima kasih Bu Pina. Sama-sama Ibu Meli. Ya, jadi bisa disimpulkan ya di sini, ternyata kalimat rumpang yang pertama, semua guru itu memimpikan murid-murid yang berkarakter, berakhlak, memiliki sopan santun yang tinggi dan beradab tentunya. Oke, baik. Untuk kalimat rumpang yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah, dimulai dari saya dulu ya. Kalau saya, kita percaya bahwa murid mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda. Bakat dan minat berbeda, sifatnya berbeda. Anak kembar saja berbeda, apalagi anak yang beda ibu dan beda bapak. Jadi kita percaya dan meyakini setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Baik, untuk Ibu Nuraini mungkin bisa
berpendapat? Terima kasih Bu Zelda. Di sini saya berpendapat bahwa kita percaya atau saya percaya bahwa anak-anak itu memiliki keunikan dan kemampuan yang beragam dan kemampuan yang bisa kita gali seoptimal mungkin agar anak-anak bisa tumbuh dan berkembang lebih baik. Itu saja dari saya. Kalau dari Ibu Olive bisa? Baik, terima kasih Bu Zelvina. Kalau dari saya yaitu pastinya anak-anak memiliki karakter dan memiliki keistimewaan masing-masing, ya kan? Sama aja kayak bakat, dia bisa misalkan dia bakatnya di bidang taekwondo atau bela diri, atau bisa juga di bagian kesenian. Nah, seperti itu yang saya percaya bahwa murid itu memiliki bakat masing-masing. Luar biasa sekali ya Ibu Guru hebat. Ternyata kita memimpikan yang sama. Kita percaya hal bahwa anak-anak itu memiliki kemampuannya masing-masing. Belum tentu anak yang baik, yang sopan, yang lembah lembut lebih bagus daripada anak yang suka jahil gitu, mungkin suka ribut di kelas. Karena setiap anak itu memiliki kelebihannya masing-masing ya. Baik, untuk kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Mungkin dari saya, kalau di sekolah itu jelas ya, kita mengutamakan akhlak, adab, dan sopan santun. Karena itu menurut saya poin yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa. Jadi adab, sopan santun itu yang paling pertama kita kedepankan. Baik, untuk guru Ibu Melinda, bisa berpendapat kalimat rumpang berikutnya. Baik, terima kasih Bu Zelna atas kesempatannya. Di sini kita mengutamakan yaitu budaya positif, seperti misalkan salam, salim, kemudian sopan dan santun. Kenapa? Karena kita lebih beradab dahulu daripada berilmu. Sepertinya cukup. Baik, terima kasih. Ya, ternyata kita juga sepemikiran ya. Kalau di sekolah itu yang kita utamakan adalah 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya, karena itu yang kita utamakan sebelum berilmu, beradab terlebih dahulu ya. Baik, untuk kalimat rumpang yang keempat ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, dimulai dari saya lagi ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa akan teknologi, kalau menurut saya, karena mereka lahir di zaman teknologi Gen Z. Jadi mereka sadar kalau mereka itu tahu tentang teknologi. Baik, untuk Ibu Eyang bisa berpendapat untuk kalimat rumpang yang keempat. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Zelvina. Kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul ya bahwa siswa itu pasti sadar bahwa dia akan mendapatkan pembelajaran ya. Terus selain mendapatkan pembelajaran, itu juga mendapatkan perhatian, lalu sering juga mendapatkan penghargaan, dan yang terpenting mereka tuh diperhatikan, seperti itu. Terima kasih. Mungkin cukup. Ya, terima kasih Bu Eyang ya. Kalimat rumpang yang keempat ini kita sadar bahwa anak-anak itu selain lahir di zaman teknologi juga mereka memiliki kebutuhan dasar, yaitu ada kebutuhan dasar untuk pengakuan, terus itu perhatian, akan kasih sayang ya, karena sama seperti guru-gurunya juga. Oke, baik, ini baru kalimat rumpang yang keempat ya, ternyata sudah terlihat sedikit, bukan sedikit, sudah terlihat ternyata semua guru tuh rata-rata mempunyai mimpi yang sama untuk murid-muridnya. Baik, kita lanjutkan untuk kalimat rumpang yang kelima.
kita warga di sekolah ini yakin, kalau menurut saya adalah warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat zaman dan kodrat alamnya. Itu menurut saya. Kalau untuk menurut Ibu Tri Melina, bagaimana Ibu, warga di sekolah ini yakin untuk apa? Baik, terima kasih. Akan menjawab kalimat penumpang selanjutnya, yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun anak agar mencapai keberhasilan. Untuk selain itu juga untuk mencapai warga di sekolah, tujuan sekolah terutama juga membentuk peserta didik agar menjadi lebih baik lagi. Itu saja Ibu Hina. Baik, terima kasih Ibu Melin untuk pendapatnya di kalimat rumpang yang kelima. Selanjutnya kalimat rumpang yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kalau menurut saya kita sebagai warga sekolah ini paham bahwa anak-anak itu memiliki bakat, minat yang berbeda-beda dan mereka juga hidup di zaman teknologi. Jadi sudah tugas kita untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Itu menurut saya kalimat rumpang yang terakhir. Untuk Ibu Nuraini bisa menyuarakan pendapatnya. Saya sepakat juga dengan apa yang dikatakan oleh Bu Zelvina bahwa anak-anak itu memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing gitu, dan kita sebagai warga sekolah terutama sebagai guru itu bertugas untuk mengoptimalkan kemampuan dan bakat anak-anak agar mereka bisa tumbuh dan berkembang lebih baik. Terima kasih Bu Zelvina. Baik, terima kasih Ibu Nuraini. Jadi Pak Denny, Pak Hendri, sudah terlihat dari kalimat rumpang yang sudah kita diskusikan ini ternyata sama sepertinya ya, sepertinya visi-misi guru-guru, visi-misi ibu kepala sekolah di sekolah ini sama, bahwa kita memimpikan murid yang berkarakter, yang beriman dan bertakwa, berprestasi serta bercakap teknologi. Jadi dapat saya simpulkan dari kalimat rumpang tersebut bahwa harapan dari rekan guru semua adalah seluruh murid ini dapat menjadi murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing, dan bercakap teknologi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi bisa saya simpulkan di sini bahwa ternyata hasil dari kalimat rumpang ini sama dengan visi sekolah, di mana visi sekolah kita adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi dan cakap berteknologi. Jadi alhamdulillah diskusi untuk kalimat rumpang ini sudah selesai. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Feni untuk selanjutnya, saya ingin mendengarkan puisi dari Bapak Soekarno. Pas lagi dari ruangan ibu.
berdiri di pantai ngeliat. Aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ya, baik, itu dia tadi lagu puisi dari Insinyur Soekarno dengan berjudul Aku Melihat Indonesia. Di sini Bapak menggambarkan harapan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Ia menyebutkan bahwa di sana terdapat masyarakat yang bijaksana, tempat yang penuh dengan kasih sayang. Itu adalah guru. Ini mencerminkan apresiasi Soekarno untuk membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, serta berorientasi pada masa depan yang lebih cerah, dan itu ada di pundak seorang guru. Selanjutnya, puisi beliau juga menggambarkan aspirasi dan harapan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Ia menggunakan metafora untuk menggambarkan potensi yang terkandung di Indonesia, serta menggambarkan harapan untuk membangun masyarakat yang bijaksana, tempat yang penuh kasih sayang, dan bangsa yang maju, serta memerdekakan anak-anak. Dan itu semua ada di pundak kita sebagai seorang pendidik. Baik, terima kasih untuk dari saya. Saya persilakan kepada Ibu Fendi. Baik, terima kasih Ibu Vina atas kesampaiannya, dan saya mohon izin untuk Ibunya, Pak Henry dan Pak Denny, saya melanjutkan diskusi ini.
Di sini saya akan melanjutkan poin yang ini, bagaimana sikap dan perilaku seorang murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang sudah kita uruskan tadi ya. Jadi harapan ibu guru ingin menjadi anak didik kita ini seperti apa ya, yang kita ambil dari visi kita yang beriman. Saya mau minta tolong sama Ibu Mei, kira-kira seperti apa? Oh, Bu Mei-nya ada 2 3 bahkan. Seperti apa yang harus dilakukan oleh ibu guru atau anak didik kita untuk mencapai visi yang beriman? Silahkan Ibu Melinda. Namanya sama-sama sih ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya Ibu Meni. Di sini saya akan mencoba menjawab terkait penerapan visi beriman. Adapun penerapan dari visi beriman yang telah kita terapkan di sekolah ini, yang pertama itu ada budaya 5S. Tapi tadi sudah ditambahkan dari Ibu Kepala Sekolah, sekarang menjadi 6, ditambah sabar. Saya yakin semua guru di sini pada sabar semua. Insya Allah ya. Kemudian, adapun selain budaya 5S, itu kita menerapkan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Begitu. Selanjutnya, setiap hari Jumat kita juga mengadakan sholat duha berjamaah, kemudian membaca yasin bersama, kemudian infak atau sedekah Jumat, kemudian ada Jumat berbagi, begitu. Itu dilakukan seminggu sekali, tapi tidak semua langsung diterapkan, bukan, tapi itu diselang-seling, gitu. Misalkan minggu pertama sholat duha, minggu kedua membaca yasin, kemudian minggu ketiga Jumat berbagi dan sebagainya, begitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Ibu Melinda. Di sini visi kita yang beriman sudah dilaksanakan di sekolah kita, seperti contoh yang diutarakan oleh Ibu Mei tadi, Melinda, berdoa sebelum memulai pelajaran, kemudian kita juga ada membaca surat pendek, kemudian di setiap minggunya, setiap hari Jumat kita berganti. Jumat ini kita membacakan yasin ya Bu Mei ya. Dilanjutkan lagi Jumat yang kedepannya kita sholat duha berjamaah bersama muridnya, gurunya. Kemudian di Jumat berikutnya kita Jumat berbagi. Kita di sekolah kita ada Jumat berbagi Pak, membagikan bisa makanan gitu. Kita di depan sekolah dengan anak-anak, pokoknya anak-anak antusias sekali berbagi. Jadi yang lewat kita kasih gitu ya. Iya, satu saya ya. Iya. Iya. Nah itu kita adakan 1 bulan sekali di Jumat yang minggu pertama ya, gitu ya. Nah di situ visi yang beriman itu sudah kita laksanakan di sekolah kita. Nah, jadi kita selanjutnya adalah lanjut ke poin selanjutnya, yaitu kolaborasi yang dapat dilakukan oleh orang tua, oleh guru, oleh kepala sekolah di dalam bentuk kegiatan. Nah, di sekolah kita ini agar visinya tercapai itu kita mengadakan kegiatan yang berkolaborasi yang seperti saya bilang tadi dengan orang tua,
gurunya juga, kepala sekolahnya. Nah, kegiatan apa yang ada di sekolah kita yang sudah kita lakukan itu saya bisa minta tolong Ibu Olip untuk menjelaskannya. Silakan Ibu Olip. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan Ibu Feni. Saya akan mencoba menjawab, yaitu salah satu kegiatan yang berkolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan siswa itu biasanya kami mengadakan P5 ya. P5 yaitu kegiatan P5 yang kami lakukan bertema pola hidup berkelanjutan dengan fokus kegiatan yaitu mendaur ulang barang bekas. Nah, biasanya kan kalau mendaur ulang barang bekas itu bisa digunakan misalkan menggunakan dijadikan tas atau dompet dan lain-lain. Nah, untuk kami saat ini berfokus mendaur ulang menjadi hiasan kelas seperti itu. Kemudian untuk mensukseskan kegiatan ini kami berkolaborasi dalam membuat hiasan. Orang tua membantu mempersiapkan alat atau barang yang akan digunakan oleh anaknya atau siswa di sekolah kita. Kemudian untuk kepala sekolah yang pastinya sangat-sangat mensupport yaitu seperti dana dan fasilitas sekolah, karena kalau tidak disupport ya itu tidak akan berjalan pastinya kan. Nah, alhamdulillah kita sangat-sangat didukung dan disupport banget oleh kepala sekolah kita. Selanjutnya kami sebagai guru yang pastinya membimbing dan memantau siswa dalam berkegiatan P5 tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih Bu Olip. Ya, salah satunya kegiatan di sekolah kami yang berkolaborasi dengan orang tua, guru, kepala sekolah, itu salah satunya yang disebutkan oleh Bu Olip tadi, yaitu P5. Alhamdulillah tahun ini sekolah kami sudah menggunakan atau kurikulum Merdeka. Jadi kami mengadakan proyek P5. Nah, salah satunya tadi di kelas 1 itu mengambil tema mengolah barang bekas ya Bu Olip ya. Iya. Di sini kami tentunya bekerja sama dengan wali murid ya. Orang tua itu membantu anak-anaknya menyiapkan seperti yang kata Bu Olip tadi ya, Bu Olip menyiapkan alat-alat apa saja sih yang digunakan untuk proyek P5 ini gitu kan, anak saya membutuhkan apa gitu. Setelah membantu, kemudian anak berangkat sekolah, tentunya gurunya membimbing supaya bisa terjadi proses belajarnya itu lancar, alhamdulillah. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya itu support dari kepala sekolah kami, alhamdulillah sekali. Ibu Elmena ini mendukung sekali apapun kegiatan kami yang positif tentunya ya Pak ya, yang positif. Nah, seperti P5 ini Bu, kami mau P5-nya ini temanya tentang ini. Oh iya, bagus sekali gitu kan. Tentunya yang pasti supportnya dana pastinya itu. Kemudian itu fasilitas yang di sekolah, pokoknya kata Bu Meg, asal untuk sekolah yang positif yang bagus silahkan Ibu mendukung. Ditanya juga apa yang dibutuhkan. Nah, kepala sekolah yang seperti itu enak sekali gitu kan ya. Kan jarang ya ketemu yang kayak gitu ya. Kalau ketemu yang kayak gitu kan alhamdulillah mendukung kegiatan itu jadi semangat dong gitu. Nah, itu salah satu kegiatan kami yang berkolaborasi tadi dengan orang tua, gurunya, kemudian kepala sekolah. Seperti itu Bapak Henry dan Pak Riki. Saya jadi buku. Oke, mungkin demikianlah sesi diskusi kita saat ini kali ini ya. Alhamdulillah selesai dan apa ya? Ya saya akhiri, sebelum saya akhiri mohon maaf jika banyak salah kata. Saya ini kalau ngomong di tempat orang ya. Saya kembalikan lagi diskusi ini kepada PP pengajar praktik kita yaitu Pak Henry dan Pak Denny. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditambahkan sama Ibu? Oh boleh, boleh ditambahkan ya? Boleh dong, boleh ya. Nah, di sini
diketahui oleh bapak-bapak, ini tadi kan yang sudah ada terwujudnya peserta didik yang beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, tadi sudah dijabarkan ya. Berprestasi kami membuat ada beberapa ekstrakurikuler. Jadi anak-anak ini kita arahkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, Pak. Menuntun segala perbedaan anak-anak yang dilahirkan berbeda dan berdiferensiasi, itu kami memberikan pilihan. Ada rohis, ada eskul silat, ada pramuka, ada drum band. Dan alhamdulillah silat sudah beberapa kali memenangkan perlombaan dari tingkat kota maupun tingkat provinsi, Pak, sampai ke Jakarta juga. Tapi di Jakarta belum dapat ya, belum kalau Jakarta. Tapi kalau tingkat kota dan provinsi sudah dapat. Dan kami mengapresiasi anak-anak itu dengan menduplikat medali atau trofinya, Pak, untuk kenang-kenangan. Ya. Lalu yang kemarin juga dari Rohis Festival Pai, kami alhamdulillah juara 2 daiyah tingkat kota, Pak. Alhamdulillah, itu usaha kami untuk meningkatkan prestasi sesuai dengan visi sekolah yang kita bentuk, Pak ya. Selanjutnya mudah-mudahan ada prestasi-prestasi lain, tetapi tidak ditekankan sama sekali. Kami mengarahkan saja bakat minatnya apa, kami arahkan, dan kami juga mengarahkan guru-guru yang berkompeten gitu, dan meningkatkan SDM. Seperti Ibu Guru 2 ini kan sudah meningkat lah SDM-nya gitu ya. Dan yang lain-lain saya juga mengembangkan SDM Ibu Guru yang lain dengan cara apa? Dengan cara kita berlatih menyusun kurikulum. Tadinya yang saya tahu waktu saat saya jadi guru di SD 2 Gunung Sula, itu yang bikin kurikulum itu hanya TU, Pak. Hanya TU sama kepala sekolah, copy paste dari sekolah lain atau dari tahun yang lalu. Nah, kalau sekarang kami berusaha bagaimana caranya tidak copy paste. Kita menyusun sendiri. Nah, itulah cara kami mengembangkan SDM guru-guru di SD 1 Wayang Permai yang akan selanjutnya pendidikan berpusat pada murid gitu kan. Pasti kan berpihak pada murid kan. Kalau gurunya SDM-nya sudah bagus, tidak berpikir legend, pasti banyak dong, Pak, yang berpikir legend. Iya, berpikir legend tuh monoton gitu ya. Nah, itu yang selanjutnya yaitu cakap teknologi. Kami sudah ada pelatihan kemarin ya, belum lama ini ada pelatihan literasi dan numerasi ya, Bu Melin ya. Nah, di sini walaupun dengan keterbatasan kita, kami melatih anak-anak ANBK di sekolah kami, walaupun kami nantinya tes ANBK-nya masih penumpang, tapi latihannya di sekolah, pakai rektor sekolah. Itu contoh dari cakap teknologi. Kami tidak melepas begitu saja pada wali murid belajar sendiri, itu tidak. Tapi ada kerjasama antara guru, wali murid, dan siswa sendiri, begitu, Pak. Terus dari adab mendahului ilmu itu, contohnya pagi-pagi ibu guru itu menyambut, Pak. Ibu guru saya, Pak Pepi sebagai penjaga sekolah, itu kami melatih siswa bagaimana cara sopan santun kepada orang yang lebih tua. Contohnya saling dulu kepada orang tuanya atau pengantarnya, baru saling kepada kita. Itu membiasakan, karena saat ini di zaman modern sekarang ini sopan santun tata kromo ya. Tata kromo itu ya, tata krama itu semakin berkurang karena mungkin perkembangan zaman, melihat sosial media dan lain-lain. Jadi kami memberikan pembiasaan seperti itu. Diusahakan ibu guru yang pagi itu juga sambut siswa di depan, berdiri di depan itu. Walaupun sepele, itu memang agak berat loh. Kadang-kadang kan
kita mager ya berdiri di depan, mau nampak di depan Pak. Tapi itu sangat bermanfaat. Karena apa? Anak-anak melihat guru itu tidak melihat sosok monster, takut dari rumah itu semangat ke sekolah, bukan takut sama gurunya gitu. Karena beberapa kali juga kami pelatihan ya Pak ya, pelatihan belajar ice breaking, buka TikTok, buka sosial media kepada guru-gurunya ini. Alhamdulillah kalau saya lihat Pak, khususnya calon guru penggerak ini sudah bagus Pak gitu. Tidak ada monoton lagi cara mengajarnya, apalagi guru-guru yang lain. Saya menekankan bahwa untuk guru-guru yang muda-muda, yang legend ada 4 ya di sini ya. Yang legend ada 4, itu punya YouTube semua Pak. Jadi mereka melek teknologi agar menjadi inspirasi untuk sekolah lain. Alhamdulillahnya sekolah lain juga sudah ada yang meniru ya. Gak apa-apa sekolah lain meniru, berarti kita bagus gitu ya. Nah ini Pak, visi kita sudah lengkap ya Pak ya, sesuai dengan apa yang diarahkan dari PGP, Pendidikan Guru Penggerak. Begitu Pak, saya bantu Bu Feni sama Bu Vina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Hermina, Bu Feni, dan Bu Guna terkait dengan penjabaran dari visi dan misi tujuan sekolah tadi ya. Tadi sudah disampaikan secara gamblang dan di sini sudah saya catat apa-apa tadi hasil dari diskusi kita, dan semuanya puji Tuhan tidak terlewat begitu dari apa yang sudah dituliskan tadi, sudah lengkap. Betul tadi Ibu Kepala menyampaikan sudah sangat lengkap dari visi, dan juga tadi sudah dijabarkan juga terkait dengan penerapan dari visi beriman, kolaborasi, dan juga tadi sudah ditambahkan terkait dengan berprestasi dan juga cakap teknologi. Tapi itu pun diimbangi lagi dengan tata krama dan tadi totok robo begitu ya Bu ya. Ya, tata krama ini sangat luar biasa. Harapannya dengan hadirnya kami di sini, sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu, kami diterima di sini dengan baik. Harapannya kami hadir di sini mewarnai dari sekolah ini juga, dari SD Negeri 1 Wahai Permai, khususnya untuk ibu-ibu calon guru penggerak ini tetap terus kita sama-sama berjuang. Lebihnya adalah untuk anak-anak kita yang ada di sekolah ini. Lebihnya lagi nanti Tuhan yang akan mengaturnya. Begitu ya Bu ya. Jadi jangan berpikiran untuk lebihnya dulu, yang penting untuk kedepannya adalah siswanya atau peserta didiknya. Mungkin itu dari saya tambahannya. Terima kasih sekali lagi Ibu dan Bu Hermina. Mungkin ada tambahan dari Bapak ini, dipersilakan Pak. Cukup, baik. Jika cukup, mungkin dari saya sebagai PP Ibu Feni, Pak Denny juga katanya tadi cukup, maka kami kembalikan kepada ibu-ibu CGP seperti apa lanjutannya. Monggo silakan. Terima kasih ibu-ibu. Selamat siang. Baik, alhamdulillah selesai sudah sesi diskusi kita tentang visi misi sekolah ya. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan lancar dan selesai sudah. Maka dari itu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang meluangkan waktunya sampai jam 3 dari pagi. Mohon maaf nih mengganggu waktunya ya, seharusnya sudah istirahat di rumah ya. Sekali lagi dukungannya, terima kasih banyak atas dukungannya. Ibu Kepala Sekolah, terima kasih banyak Ibu. Sekali lagi waktunya, pendampingan 1, kedua, dan sekarang menyiapkan lagi waktunya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu.